kekurangan pada kursi yang sementara dari paragraf. Pada kesempatan kali ini kita tidak belajar. Sekarang hari ini tidak belajar, tapi ada sesuatu hal yang akan kita buat, yaitu sebuah kesepakatan. Karena selama ini kita tidak ada arah apa-apa yang akan kita lakukan, hanya tidak boleh kita lakukan. Misalnya ketika guru kasih tugas, batas waktu jam 10. Akan tugas dulu. Oh, begitu. Nah, politik air, disujud. Oke. Jadi kita tidak ada aturan yang sebagai kita punya patokan apabila ada hal-hal kesalahan yang kalian lakukan ataupun saya lakukan. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah kesepakatan yang namanya siapa? Keyakinan kelas. Kalian masing-masing orang itu akan memberikan satu atau dua hal-hal yang harus kita sepakati. Seperti tadi contohnya, ketika saya kasih tugas harus apa? Kerjakan dan harus menyerahkannya di apa? Tepat waktu. Jadi intinya itu apa? Di disiplin waktu. Disiplin waktu. Jadi itu kesepakatan contohnya. Atau misalkan kalian tidak bisa makan selama pembelajaran. Misalkan. Jadi aturan-aturan ini atau kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita buat ini akan kita gunakan selama proses pembelajaran. Pada yang seharusnya ini dibuat, yang seharusnya ini kita buat pada awal kita masuk. Tapi berhubung saya juga baru dapat ilmunya, jadi nanti kali ini kita dapat ini. Bisa ini? Bisa. Saya akan membagikan sebuah kertas. Ini namanya sticky note. Ini sticky note ini bisa ditempel nanti di papan. Jadi tulis di sini hal-hal apa saja yang harus kita sepakati ketika dalam proses pembelajaran. Tidak, kalau sama itu kita akan ngadukan. Mau sama tidak apa-apa, beda juga berubah. Jangan sampai saking banyaknya keyakinan kelas yang kita buat, rimba kontos tidak boleh. Ya, kelas banyak sekali kok tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, tidak boleh D. Terlalu banyak. Jadi kalian akan saling berkomunikasi hal-hal apa saja yang paling penting. Bisa ini? Bisa. Kalau perempuan nanti tidak. Tulis nama, baru di bawah itu keyakinan. Siapa yang mulai ditulis? Bagi yang sudah nah itu salah satu. Tidak bisa mengundi. Waktu pelajaran tidak bisa mengundi. Siapa tulis? Yang apa saja? Iya, tulis nama supaya perhatikan. Jadi apapun yang akan kalian tulis nanti itu akan ditempelkan dan kita akan pilih mana yang akan kita sepakati. Oke, pahami? Tulis dulu mana-mana saja. Kalau
Alternatif, tidak bisa mengganggu. Jangan mengganggu ketika belajar. Oke, bisa. Tidak bisa PPI, boleh. Nanti di sini terakhir kita akan susun kalimatnya. Yang macam PPI itu kita bisa pakai kata nyontek. Tidak bisa menyontek selama ujian. Jadi pada intinya selama pakai bahasa sendiri, nanti setelah selesai kita akan susun narasi kalimatnya. Oke, bisa? Yang tidak bisa di dalam kelas yang membuat. Ya, yang tidak bisa di dalam kelas yang membuat kita belajar. Yang tidak bisa. Oke. Bisa? Sudah. Sudah. Oke. Tidak bisa pulang ke kelas. Aku pada di kelas. Iya, bagian kami. Tidak apa. Oh, ini lagi Pak. Tidak bisa datang terlambat. Pas. Tak punya. Mau kasih sama lebih bagus kasih beda. Tidak usah. Ya. Boleh, boleh. Oke, bagi yang sudah, silakan ditempelkan. Silakan ditempelkan. Aku terserah di mana. Nah, jangan di situ. Oh. Pak Guru, minta kata satu Pak Guru sudah salah. Lagi. Mana yang lain? Bagi yang sudah. Oke, bagus. Bagus, bagus. Jangan menyontek. Oke, kita sisihkan satu. Kemudian jangan tidur di kelas, Akbar. Sepakat ini jangan menyontek. Sepakat? Tapi jangan ada lagi yang menyontek ya. Oke, kemudian tidur di kelas. Oke? Iya. Kemudian ada si Ayun, jangan bermain bisa belajar. Sepakat? Ya. Oke. Kemudian ada Rizky Saputra, tidak bisa tidur. Oke. Sama ya dengan Akbar. Iya. Kemudian Nur Aina Surah, jangan mengganggu saat pelajaran berlangsung. Berarti kita masukkan ke jangan bermain ya. Atau kita sisihkan sendiri? Sendiri. Oke, jangan mengganggu. Nur Laila, tidak bisa membuli teman, bagus sekali. Apa? Ya, tidak bisa. Apa ini? Tidak bisa membuli. Oke, kita gabungkan dengan. Oke, Nur Laila. Mantap. Barahama, tidak bisa bermain saat guru sudah menjelaskan tentang pelajaran. Bermain. Mana? Oh ini dengan Ayun. Kemudian Aliansa dalam pelajaran tidak bisa makan, bisa? Sepakat? Tidak bisa makan, bisa? Oke, kita atur lagi. Deis, jangan mengganggu teman. Oh sama dengan Ayah Surah. Oke, mungkin tidak bisa bermain. Oh sendiri ya. Sasmita tidak bisa ribut, berarti jangan bermain. Jangan ribut. Apa industri jangan membuli. Oke, bagus. Agelia, kalau saat pembelajaran berlangsung tidak bisa bermain. Tidak bisa ngobrol. Berarti tidak bisa ngobrol. Kalau bagaimana komunikasi? Saya tanya 3 kali 4 tidak bisa ngobrol. Bagaimana dia?
tidak bisa ngobrol ketika pelajaran setengah mati. Amin. Saling menghargai, bagus, saling menghargai. Baru Daphne tidak bisa tidur, boy. Ini Akbar. Tidak bisa bermain, Sofian. Tidak bisa bermain. Adrian Tahir, ketika melakukan pelajaran tidak bisa makan. Oke, makan. Makan. Jangan kalau begitu. Disiplin waktu, Marco. Kemudian tidak bisa makan, bro, sama. Membuat makan kalau nggak ini lari. Aprilia tidak bisa bermain. Sartika jangan mengganggu. Siapa ini Sartika? Teman. Tidak bisa mengganggu teman ya. Seperti mengganggu. Kemudian Andres. Saat melakukan pelajaran tidak bisa ribut. Kau dan mengganggu. Oke. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 keyakinan kelas. Tidak. Ada 10 keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Yang telah kita sepakati. Ada hal yang dirubah? Atau yang ditambahkan? Apa? Ada hal yang mau dirubah? Itu macam tadi Akbar. Tidak menghargai. Jadi ketika tidak menghargai, apa konsekuensinya? Karena kita beralih ke konsekuensi. Ketika ada 10 hal ini tidak kalian lakukan, salah kalian atau tidak? Salah? Konsekuensinya apa? Kalau dulu macam saya atau Pak Nurdin langsung apa? Pak Nurdin langsung keluar. Sekarang kita bikin kesepakatan. Apa konsekuensi? Apa konsekuensi? Kalau kita bikin yang ringan-ringan saja, menuliskan kata saya berjanji tidak akan melakukan hal itu sebanyak 100. Bisa? Kita turunkan 50. Awal. Jangan 10. Kalau 10 tidak bertobat. 50 dulu. Maka oke. Sekarang setelah kita dapatkan keyakinan kelas, semoga kedepannya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita selama di sekolah. Bisa? Oke. Setelah ini saya akan menghubungi Ibu Ati sebagai perwalian kalian dan Ibu Fatah sebagai guru pimpinan konseling. Oke, bisa ini? Bisa. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ati kan perlu yang kelas 9 tuh. Tadi saya bikin keyakinan kelas dengan Dona. Jadi nantinya ada hal-hal yang saya dan Dona sudah sepakat. Jadi Ibu Ati kurang meneruskan. Oke. Dan saya akan serahkan hasil keyakinan kelas sebagai tindak lanjut Ibu Fatah sebagai guru BK untuk menindaklanjuti kalau ada orang yang melakukan kesalahan atau laporan dari guru-guru mapel lain ketika orang itu melakukan kesalahan. Bisa? Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu pada hari ini, bisa masuk sekolah pada hari ini. Salawat serta salam
kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai pada kita. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, serta staf Dewan Guru dan Tata Usaha SMP Negeri 2 Pegunungan Pantai. Saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah kami dapatkan ketika mengikuti guru penggerak. Dan bukan berarti kami ini hebat atau kami yang jago, bukan. Kami hanya diberikan tugas untuk menyampaikan apa yang telah kami dapatkan. Sebenarnya ada 4 modul yang akan kami sampaikan, tapi mengingat keterbatasannya waktu, maka kami memfokuskan pada satu modul yang memang mau tidak mau tahun depan akan kita terapkan. Mau tidak mau. Karena sekarang kita masih ada pada kurikulum Merdeka Belajar, yang nantinya ketika kita beralih pada Merdeka Berubah, Mandiri Berubah, maka salah satu materi ini itu akan kita terapkan nanti, semua guru. Dan yang terakhir juga yang akan saya sampaikan sebelum materinya dimulai, bahwa kita akan sama-sama belajar. Karena isi materi ini akan terlihat kontradiksi atau berbeda dengan apa yang saya sampaikan dan perilaku yang saya lakukan selama ini. Tapi semoga ketika saya setelah memberikan materi ini akan ada sedikit perubahan, sedikit demi sedikit. Amin. Bisa Bapak dan Ibu? Insya Allah. Nah, ini adalah modulnya. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Bagaimana implementasi di sekolah? Bagaimana cara kita guru-guru untuk melakukan budaya positif? Akan kami sampaikan setelah ini. Untuk melakukan budaya positif, hal pertama yang akan kita lakukan adalah merubah paradigma. Pola pikir kita sebagai guru. Pada awalnya kita berpikir bahwa guru itu tugasnya hanya mengajar. Setelah mengajar, selesai dunia persilatan. Tapi tidak. Guru pada dasarnya adalah pendidik. Pendidik itu mencakup semua hal di kelas maupun di luar kelas, di sekolah ataupun di luar sekolah. Bapak Ibu bisa perhatikan logo Tuturi, logo dinas. Ada tulisan apa di situ? Tuturi Handayani. Ada temannya kan? Apa itu? Pak Iram yang sebagai guru PPKN, teman dari Tuturi. Itu siapa pemrakarsanya? Hah? Bagaimana Ibu ya? Siapa? Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan ya. Beliau menyampaikan ada 3 hal. Selain Tuturi, ada 2 hal lagi yang sering sekali kita lupa. Yang pertama, Ing Madya Mangunkaso. Baru Ing Ngaso Suntulodo, Ing Madya Mangunkaso, dan terakhir adalah Tuturi Handayani. Ing Madya Mangunkaso, di depan kita memberikan contoh. Itu yang sering kita lupa. Kemudian Ing Madya Mangunkaso, di tengah-tengah kita memberikan semangat. Dan terakhir yang sering tertulis di logo Dinas Pendidikan, Tuturi Handayani. Kita dorong mereka siswa. Jadi pada dasarnya kita guru itu bukan hanya mengajar, bukan. Tapi kita mendorong siswa sampai pada kemampuan yang mereka miliki. Jadi tidak hanya mengajar. Kalau hanya mengajar berarti kita hanya Ing Madya Mangunkaso di depan. Kita tidak berlaku sebagai Ing Rasum Tolodo di tengah ataupun Tuturi Handayani. Jadi itu adalah beberapa perubahan paradigma yang harus kita rubah. Jadi untuk melakukan budaya positif yang harus kita lakukan pertama adalah merubah pola pikir. Nah, ada sini pernyataan dari Stephen Covey di bukunya yang Principles Centered Leadership.
beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Dan ini yang sementara saya lakukan. Sedikit-sedikit. Tidak absolut. Dari merah langsung biru, tidak. Dari merah mulai berubah sampai jadi biru. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Apa itu kerangka acuan? Pola pikir. Prioritas, apa yang akan kita prioritaskan? Apakah kita memprioritaskan karir? Apakah kita akan memprioritaskan siswa? Yang sering terjadi seperti sekarang ini, kalian ini, kita, macam saya, semangat sekali Pak urus ketika CPN. Setelah PNS, biar berhenti. Yang penting so PNS, so terima gaji, selesai dunia persilatan, so tidak ada lagi, pokoknya lagu dunia. Dan itu yang sering terjadi. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu sekarang sementara proses P3K, sementara proses untuk menuju P3K itu semangatnya luar biasa. Kesana kemari dinas, setelah P3K duduk diam. Tidak ada motivasi untuk melakukan suatu perubahan. Bahwa kita tidak harus berhenti di saat ini. Kita harus terus berkembang. Itu yang disebut dengan kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Realitasnya bahwa kita ini tidak hanya, umur kita tidak begini terus. Lama tahun akan bertambah. Jadi selama kita masih muda, kalau dalam Islam, gunakanlah waktu mudamu sebelum masa tuamu. Seperti itu DPI. Jadi sebelum kita masa tua masuk di masa tua, macam Pak Rusdi, yang mungkin kalau dulunya 1 kilo habis, kalau sekarang sudah berkurang karena sudah tidak mampu. Tambah. Oh. Tapi lama-lama akan berubah. Jadi macam Ibu Heni yang biasanya sekarang ini masih prima, pulang balik pengiriman pantai masih kuat, 10 tahun kemudian untung-untungan dia malah sebab motor dibunuh. Jadi pertanyaannya apa yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya akan berdiam saja seperti ini, menerima nasib bahwa sudah, so P3K sudah berhenti dulu, soalnya tidak usah bikin apa-apa lagi, karena siapa itu senang, terima gaji, tidak ada apa-apa, tidak ada potongan, jadi selesai. Jangan Bapak Ibu, kita harus ubah paradigma ini. Nah, ini adalah beberapa contoh paradigma yang sering sekali terjadi. Ada stimulus respon. Stimulus respon ini adalah hal yang kita selama ini pikirkan dan teori kontrol yang harus kita rubah. Pertama, bahwa kebutuhan kita itu sama. Kita rubah menjadi kebutuhan kita berbeda. Jadi kalau misalkan kita kembali ke siswa, kita berpikir bahwa siswa itu butuh ilmu. Padahal tidak. Ada yang pintar, dia tidak butuh ilmu, dia butuh kasih sayang. Ada yang merasa di akademik dia rendah, dia berpikir kita ini belajar bantu Tuhan, kita tidak mahal. Apa yang dibutuhkan? Praktek. Jadi kalau macam di Penjas, di teori dia mau ajarkan cara star, bagaimana posisi star, dia tidak tahu. Tapi kalau bagus sprint, dia menang. Apa yang dibutuhkan? Caranya. Jadi beda. Kalau kita kembalikan ke siswa. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bapak dan Ibu. Ini warna apa? Pak Ira. Yang ini yang ada laser. Warna apa Pak Ira? Hijau. Ibu Heni? Kalau laser merah. Tidak, yang ini, yang warna ini maksudnya. Oh. Pak Ira bilang ini hijau, ini warna apa Ibu Heni? Tosca. Tosca. Dua saja melihat yang sama, tapi pemaknaannya berbeda. Mata sama, tapi cara menyimpulkannya berbeda. Ini baru warna. Jadi kalau kita kembalikan ke siswa, bahwa melihat sama dengan yang pertama, bahwa semua siswa itu sama. Padahal tidak. Ada siswa yang lebih pintar dari kita, dan saya akui. Buktinya kemarin waktu pengambilan video, Akbar, saya bilang,
Ini anak memang kalau matematika itu. Tapi ketika dia ambil DP angle, DP posisi video, saya bilang hebat. Jadi yang harus kita rubah. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain dalam dunia. Jadi saya tidak bisa memaksakan bahwa ini saya anggap hijau. Ibu Heni ini Tosca. Saya tidak bisa paksakan itu. Karena itu adalah hak. Jadi tugasnya kita itu hanya berusaha apa yang membuat Ibu Heni itu menyimpulkan bahwa ini Tosca. Mungkin beliau lebih banyak melihat warna karena beliau perempuan. Ya, sering-sering lihat baju. Beda dengan laki-laki, baju mana saja dianggap sama-sama. Beda dengan perempuan ketika sepatunya merah, roknya mesti merah, bajunya merah, tasnya merah, jilbabnya merah. Apalagi di bumi ya. Apalagi di bumi ya. Itu. Jadi hal yang kita harus ubah. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering terjadi. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Siswa melakukan kesalahan apapun itu kita anggap salah. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Contoh simpelnya dalam agama Islam, makan babi haram. Haram. Syariat haram. Haram. Dalam syariat. Ya, itu baru satu kata ya, makan babi haram. Haram. Padahal hukum makan babi itu bisa jadi wajib. Ketika berada di hutan dan tiada makhluk darurat. Jadi tidak absolut. Jadi tidak absolut bahwa makan babi itu salah. Apakah mencuri salah? Apakah mencuri salah? Salah. Tidak salah. Apa yang salah? Di umurnya siswa, Karena dia suka jaga diri. Masalah di tadi. Dia kalau dia di situ itu kan ada DP batas-batas ini. Karena dia lebih dari 2 kan, kalau 1 mungkin itu pencurian. Kalau dia bareng 2 atau 3 orang mungkin itu kenakalan. Tapi dikategorikan itu tetap dia pencurian. jadi pada intinya ketika anak-anak, ketika kita masih kecil, kita melihat suatu masalah itu seperti uang koin atau uang. Hanya ada 2 sisi, salah, benar. Hanya tapi pada umumnya kita sekarang itu kita lihat masalah sebagai sebuah dani. Ada 6 sisi. Itulah kenapa selalu disurvei ada kata sering dengan selalu. Jarang dengan kadang. Jarang, kadang, sering, selalu. Kenapa ada 4? Kenapa tidak sering? Tidak. Atau ya tidak. Karena melihat suatu permasalahan itu harus melihat banyak sisi. Tidak hanya melihat salah kebenaran. Tapi ada banyak indikator yang kita harus simpulkan apakah perilaku buruk itu salah atau tidak. Nah itulah kita rubah menjadi bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Orang mencuri belum tentu dia karena dia memang ingin mencuri. Kadang memang kita punya kesalahan. Kita taruh motor di pinggir jalan, kita taruh kunci di motor. Siapa yang salah? Pencuri kan tidak. Orang yang salah. Atau rumah ada atau uang yang tas yang ada uang kita taruh tak buka. Siapa yang salah? Pencuri tidak, orang yang salah. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut. Ini yang utama. Orang lain bisa mengontrol saya. Di siswa, kita sering berpikir bahwa siswa itu bisa kita kontrol. Kita rubah menjadi hanya mereka yang bisa kontrol. Orang tidak bisa berkontrol dong. Biasanya terpas ya. Pasti. Alamu itu dia mau patah kayu, dia harus dia bikin. Lama. Jadi itulah tidak bisa kontrol orang lain. Atau orang lain bisa kontrol orang tidak bisa. Hanya orang pediri sendiri yang bisa yang berkontrol. Jadi kembali ke pasal pediri, kalau macam terlambat, ya hati mungkin selalu setiap waktu dapat tipu saya, tapi memang ini semoga setelah ini saya akan perlahan-lahan akan berubah itu. Perlahan-lahan. Oke? Saya bisa mengontrol orang lain, ini ada kaitannya. Ada kaitannya. Saya bisa mengontrol orang lain. Padahal pada dasarnya kita tidak bisa. Kita tidak bisa.
Seorang ibu saja untuk mengontrol anaknya sangat sulit. Ini yang punya ikatan batin terkuat di dunia ini antara ibu dan anak, yang punya ikatan kita tidak bisa mengontrol. Apalagi kita selanjutnya dengan murid, dengan jumlah anak siswa yang banyak, sangat susah. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini yang sering saya lakukan juga dengan penulis. Ketika membujuk tidak mau, dengar, baru terpaksa. Salah. Seharusnya kita melakukan kolaborasi atau kerjasama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau orang tidak mau dengan kita orang punya bujukan, tanya apa yang mau. Kalau orang tetap bingung, kita arahkan. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Model berpikir kita ganti ke menang dan menang. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Jadi seperti Bapak dan Ibu sekarang yang sementara itu di P3K, kalau kemarin, kalau macam umumnya orang, kalau kalah ya kalah. Tapi kalau sudah pada tahapan ini, pada umur segini, kita selalu berpikir kalau macam Pak Nurdin bilang, ya kalau rezeki alhamdulillah. Jadi kita sudah berusaha. Oke? Nah, setelah kita adakan stimulus respon dan teori kontrol, maka kita akan beralih pada penerapan yang pertama yang merupakan landasan sebuah sekolah didirikan. Apakah itu? Disiplin. Semua teori kontrol tadi itu mengarah pada satu hal, yaitu disiplin. Sekolah dibentuk untuk membuat suatu jiwa kedisiplinan di antara siswa, di jiwa siswa. Sekarang pertanyaannya, menurut apa itu disiplin? Apa menurut? Paham disiplin? Kalau disiplin itu kan banyak, disiplin waktu. Oke, banyak sekali. Ada disiplin pakaian. Jadi ketika kita orang mau menerapkan disiplin itu, kenapa? Kenapa kita harus disiplin dan apa itu sebabnya? Kembali itu pertanyaan. Apa itu disiplin sebenarnya? Kalau menurut Dayan Bosen dalam bukunya, bahwa disiplin itu artinya belajar. Jadi kalau orang sering mengatakan bahwa disiplin itu adalah patuh, tunduk dan taat, padahal tidak. Disiplin itu belajar. Apa yang kita pelajari? Menggali potensi menuju pada suatu tujuan dunia. Jadi setelah tadi kita stimulus, kita teori kontrol, kita berubah paradigma, maka kita harus membuat suatu tujuan, dan itu harus kita perlahan-lahan belajar. Dan itulah disebut dengan disiplin. Mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, agar tercipta tujuan mulia yang diinginkan. Itulah yang disebut dengan disiplin. Kita tentukan prioritas. Kalau macam saya pribadi, kalau sebagai dalam hal pekerjaan, saya prioritas karir. Karena saya umur sudah, karena ketika masuk di PNS saya umur lambat, sudah tua. Jadi saya prioritas itu mengejar saya angkatan yang sudah duluan di atas. Itu yang saya kejar. Bagaimanapun caranya, itu prioritas saya. Jadi pada awalnya kita harus membuat sebuah prioritas dan itu harus komitmen dan konsisten. Kalau mungkin Pak Irhan dan Ibu Ya yang ketika PNS masih sangat muda, tidak perlu waktu lama setelah sudah langsung terangkat jadi santuy. Kalau bagi saya perlu waktu 12 tahun, 10 tahun untuk mengejar CP angkatan. Karena CP angkatan yang kuliah mereka terangkat 2011, saya nanti 2018, 2019. Tapi mereka sudah lebih dahulu, jadi itu yang saya kejar. Mau tidak mau harus kejar. Nah, menurut ini Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Dan ini kata kuncinya. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Itulah fungsi kepala sekolah. Ketika kita membuat sebuah prioritas dan kita ngawur, tidak komitmen, maka dibutuhkanlah pemimpin, penguasa.
mengingatkan. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita harus punya pemimpin yang bisa mengingatkan, selalu mengingatkan kita. Jadi untuk kalau selama ini saya kurang mungkin penilaian kepala sekolah, saya kurang respect, insya Allah ke depan nanti saya akan respect. Amin. Alhamdulillah. Jadi ini yang maksud saya tadi bahwa kita sama-sama belajar dan akan ada pernyataan-pernyataan yang kontradiksi dengan apa yang saya lakukan. Tapi semoga setelah materi ini, karena saya juga ya Bu, semoga kita depannya nanti, insya Allah. Masih belajar itu. Oke. Nah, kesimpulannya tadi disiplin bahwa menurut Ki Hajar Dewantara dan Dai Bosen tadi bahwa belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip nilai yang dimiliki seseorang. Kita namakan itu adalah kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan ini itu banyak, Bapak dan Ibu. Banyak. Tapi di sekolah untuk penerapannya di sekolah bagi siswa itu biasanya hanya ada satu yang sering yang ditekankan untuk kurikulum terbaru ini. Profil pelajar Pancasila. Nilai-nilainya beriman, bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Di kurikulum terbaru nanti, semua kegiatan yang akan kita lakukan terfokus di sini. Contoh, bikin kegiatan kepramukaan. Itu nilai apa di Prodi Pancasila Panudin, menurut Panudin? Bisa masuk di mandiri ya? Ya, mandiri. Gotong royong, bertanggung jawab juga bisa. Oke. Itu salah satu contohnya. Jadi kita akan bikin kegiatan itu tidak hanya bilang oke, begini, tapi harus wajib mengandung nilai-nilai ini. Kalau kemarin yang peringatan Hari Sumpah Pemuda termasuk di mana? Kalau ya, kebinekaan global. Kebinekaan global. Karena di situ tercatat di sini akan ada penjelasan yang lebih ini, tapi pada saat ini saya hanya menyampaikan inti-inti dari nilai profil Pancasila. Tapi setelah kita masuk ke kurikulum terbaru, mau tidak mau harus berlandaskan ini, harus. Jadi setiap laporan, setiap proposal itu harus mencantumkan bahwa kegiatan ini memiliki nilai ini pada profil pelajar Pancasila, harus. Tidak bisa lari dari ini. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Lanjut. Setelah tadi kita disiplin, pasti dalam pelaksanaannya itu akan mengalami kendala. Dan untuk orang-orang yang melakukan kedisiplinan, orang-orang melakukan disiplin, pasti ada tujuannya. Ibu Atin, kita sekarang kan pakai kostum putih hitam. Kenapa Ibu Atin tidak pakai yang lain? Kenapa Ibu Atin tidak berani pakai baju warna lain, merah? Karena itu sudah turun, Pak. Sudah aturan. Iya. Tidak takut. Bukan karena takut, bukan. Bukan karena takut Ibu kayak bunda pemarah. Iya. Cuma karena memang panggilan jiwa Ibu ya. Iya ya. Oh, aturan aja sih, Pak. Di Pak Hendrik sana cuma pakai baju. Di Pak Hendrik nanti ya di sini. Di baru beli boleh, Pak. Apa dan Ibu, orang melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi. Dorongan. Ada dorongan. Ya. Pasti ada dorongan. Pak Ira, kenapa Pak pilih hari masuk sekolah padahal jauh? Karena memang setugas ya. Karena memang setugas. Oke. Karena
ketiga dalam restruksi school disiplin ada 3 inti. Ada 3 inti orang melakukan sesuatu hal. Yang pertama, menghindari hukuman. Oh, tidak itu. Orang melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman dan itu sering terjadi pada siswa. Bikin tugas supaya mendapat nilai dan tidak dapat hukum. Menaik kelas. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi siapa tahu Ibu Fatra selalu rajin datang ke sekolah supaya tiket memuji. Lihat Ibu Fatra, Pak, lihat Ibu Fatra. Tidak pernah terlambat. Bisa. Ibu Atin. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Alasan yang paling di bawah. Tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan sebab eksternal. Itu sifat dari luar. Karena mereka hanya mengharapkan ketakutan itu dari luar, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Melakukan sesuatu hanya karena supaya tidak mau dihukum. Itu sering sekali terjadi pada siswa. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, sama juga, masih di atas. Bahwa mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian. Ini yang sering juga banyak terjadi. Kalau tidak ada orang, diam. Kalau ada Cap, Kalau bukan semua biar tidak pikir ke sapu. Yang pertama itu Mbak, yang pertama itu. Dan yang terakhir yang menjadi tujuan kita ini. Tugas utama kita sebagai guru agar tercipta siswa yang seperti ini. Melakukan sesuatu memang dari diri sendiri. Kalau macam Pak Iram tadi, karena memang sudah panggilan tugas. Ibu Atin juga, karena memang sudah aturannya. Jadi bukan karena takut atau ingin mendapatkan pujian. Bukan. Tapi memang panggilan dari jiwa bahwa kita harus melakukan ini. Kita harus melakukan suatu disiplin. Oke Bapak dan Ibu? Ada kasus. Ibu Ati, Ibu wali kelas 9. Ada kasus. Ada Teh Ikram yang sering minta paksa makan siang. Jadi dia tidak membeli. Orang yang makan di kantin dia ambil. Paksa. Kalau di Pak Nurdin kalau begitu ada siswa yang melapor langsung apa? Eksekusi tempat. Tidak bisa. Kan? Karena itu merupakan kebutuhan. Ikram untuk makan. Itu bukan makan juga. Itu makan itu juga tergantung orang yang dia memintakan. Masyarakat itu melapor. Terus melapor ini, mengakukan, melapor pakai batin. Dia merampas bukan minta. Dia merampas, bukan meminta. Dia ada merampas. Itu kendala wali kelas. Wali kelas. Artinya begini, jangan sampai akan terulang lagi. Cuma Ibu Atin kan yang tutupin. Kalau kita orang kan tidak tahu. Jadi kita akan bisa tangani apa masalah yang siswa lakukan pada saat seperti ini. Kalau Ibu Atin mau jadi macam kasus seperti Teh Ikram, bikin apa? Bikin apa Ibu Atin? Bisa merugikan orang juga itu. Bisa merugikan ya. Nah, sementara kalau tidak tahu uang dari mana, atau orang tua sudah kasih hasil dari mana itu sementara teman. Karena dia sendiri Jadi, kan menikmati sementara orang lain. Baru bikin apa? Baru bikin apa dia? Teh Ikram. Solusinya kita harus arahkan. Artinya kita bagaimana cara bisa tidak akan terulang lagi seperti itu. Oke. Cuma sebenarnya tidak ada koordinasi dengan guru BK ataupun saya sendiri. Sampai itu jangan sampai akan terulang-ulang terus. Itu yang menjadi. Terima kasih Pak Nurdin. Ikram melakukan hal itu untuk menangani masalah Ikram.
kita harus pahami dulu apa itu kebutuhan dasar. Bapak dan Ibu perlu makan? Perlu. Minum perlu? Harus itu perlu pagi. Nah, ada 5 kebutuhan dasar Bapak dan Ibu. Ada 5 menurut William Glasser dalam bukunya Choice Theory. Ini. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Inilah 5 dasar kebutuhan manusia. Kita makan untuk berhidup. Kita menikah untuk kasih sayang. Kita butuh. Kita juga butuh kekuasaan. Kebebasan apalagi. Dan kita pilih, kita makan enak, itu untuk kesenangan, untuk fun. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ada orang yang bisa hidup tanpa seks? Terus ada. Nah, untuk kasus Ikram, apabila jawaban Ikram ketika ditanya karena ia lapar, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Ikram adalah bertahan hidup. Kalau dia lapar, baru tidak ada makanan, dari sumber dari malam dia tidak makan, karena makanan di rumah habis. Dan dia dapat. Iya, tapi setelah itu, apa yang akan kita lakukan? Tindakan apa yang akan kita lakukan? Ketika dia berikan cerita, Pak Guru, Pak Nurdin, saya lihat dari malam tidak makan. Saya minta ini makanan dia tidak makan, jadi saya karena saya sudah. Bagaimana itu Pak Nurdin? Jadi contoh macam pemulung sampah. Ini kan pemulung sampah itu kadang kan sampai 3-2 hari tidak mati. Kemudian waktu dapat dengan si penjual. Kita bagaimana korban perasaan ini? Jadi tinggal cara kita bagaimana ingin memberikan kepada orang yang tidak sudah tidak makan berapa hari. Mungkin kalau oleh Ikram, mungkin apa yang dijelaskan oleh Pak Halid, kemungkinan kalau menurut saya mungkin dia dalam keadaan lapar, kemudian juga dia tidak, artinya meminta tidak diberikan sampai dia mengambil secara paksa, artinya dia ingin memenuhi kebutuhannya sampai bagaimana dia bisa menikmati ataupun merasa itu sampai dia tidak akan merasa lapar lagi. Oke. Kedua, cinta dan kasih sayang. Psikologis juga, kebutuhan untuk mencintai dan mengikuti kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Anak-anak memiliki kebutuhan rasa cinta ini biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Kalau gurunya tidak suka, halam. Kasih tugas biar apapun yang terjadi. Dan ini yang sering jadi jebakan Batman bagi siswa. Mereka ingin memenuhi kebutuhan kasih dan cinta dan kasih sayang, sampai-sampai mereka melakukan hal-hal yang negatif. Mereka ingin terlihat cantik. Mereka ingin dikatakan yang paling wow di sekolah dengan cewek-cewek. Mereka melakukan hal-hal yang dinilai sebagai tindakan negatif. Dan untuk kasus di atas, Ikram, apabila menjawab bekal teman itu karena dia merasa senang, jadi pusat perhatian. Jadi dia lebih kena sebuah keluar supaya jadi pusat perhatian, maka dia Ikram ini memenuhi cinta dan kasih sayang. Kalau kita orang istilah ini cari perhatian.
dia cari perhatian. Jadi selalu dia bikin masalah supaya perhatiannya orang itu kotor. Macam biasanya itu terjadi pada perempuan ya. Kalau pergi pesta, tujuan berdandan cantik itu supaya pas masuk di gedung, orang haga dari ujung kaki sampai ujung kaki. Tujuannya ingin penampilan. Kalau awalnya ini daya tarik. Tapi kalau laki-laki kan Allah langsung minggir begini. Kalau perempuan ketika masih ada lantainya itu orang putar begini. Biasanya orang yang cari perhatian. Penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Ini juga tetap psikologis yang suka mengamati sebelum mencoba hal baru, selalu ingin mencapai yang terbaik. Intinya bahwa untuk mereka itu ingin dihormati, ingin diakui, baru dianggap berharga. Mereka merasa mampu, itu siswa. Dan untuk kasus Ikram, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi dia mengambil itu supaya untuk mengintimidasi teman-temannya. Kita kalau macam istilah sekarang ini, saya sempat mendengar orang bercerita, sampai pegang SMP dulu, Mas. Kalau SMP 1, Emus. Yang pegang ini, SMP alamat apa ini? Saya tanya, apa yang pegang? Orang yang paling jauh aku, apalagi kalau kena dengan orang dulu, Tapi hal itu dilakukan karena dia ini penguasaan. Ada hal yang kosong dan diisi dengan itu. Kemudian kebebasan, sama juga. Kemandirian, suka mencoba-coba, mereka tidak perlu banyak bergerak, tidak perlu berpengaruh dengan orang lain, senang coba hal yang baru menarik. Bila Ikram menjawab bahwa dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beragam, maka Ikram berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia lihat sana macam Tiara punya bakwan, wali ayun mie. Ini dia kasih gabung, dia ramus dua-dua, dia kasih gabung, dia makan. Dia pakai tangan. Terakhir tentang kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain tertawa. Dan mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, untuk kasus Ikram, iseng-iseng saja. Ini yang parah. Tidak pernah bagi-bagi itu Ikram. Biasa Pak Guru. Hasil apa Pak Guru? Eksekusi. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Seenggaknya apa yang Pasya bikin selama ini? Termasuk di kebutuhan dasar mana dia? Kekuasaan, kebebasan, apa? Kasih sayang tidak? Kasih sayang. Semua itu aja bertahan hidup ya. Itu aja survival. Mencari perhatian. Berarti ada banyak ruang di hati yang kosong. Dan orang cuma tutup dengan kayu. Orang tutup dengan tangan. Selama ini. Padahal orang sadar itu. Untuk bagaimana cara penanggulangan sosok macam Ikram, macam Pasya, itu ada di materi berikutnya. Saya hanya bertanya kalau Pasya itu dia apa yang kurang dari ini. Ternyata 4 itu selain survival. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang. Banyak. Apakah cuma Pasya? Banyak. Banyak. Tetapi bagaimana selama ini? Maju di depan ya. Di depan. Oke. Ini kesimpulannya bahwa semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Macam Pasya tadi, macam Ikram tadi. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara negatif. Mungkin inilah penyebabnya Pasya sering berkelakuan.
Kalau macam bahasa Ibu Messi ini, pasien ini hari-hari tanpa ada pukulan. Mungkin dia ingin mencoba ingin menutupi apa yang kurang darinya, tapi dia melakukannya dengan cara negatif. Sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan memberi pulang murid tersebut menjaga pencapaian yang berarti. Jadi seharusnya macam pasca itu kita arahkan ke kegiatan-kegiatan. Karena macam pramuka dia lebih antusias, memang wow. Memang suaranya yang paling lantang kalau di pramuka, biar mau suruh yang bikin apa dia bikin. Terus suruh tulis. Suruh tulis. Memang banyak alasan. Seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya. Ada satu orang kasus lagi, Gina. Ya, karena beberapa kejadian yang pernah dia lakukan, sehingga dia hampir-hampir tidak diterima teman-teman. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan misalkan diri yang lain. Yang biasanya kalau kasus seperti ini datang kesepian. Tapi semoga kedepannya tidak ya. Semoga. Karena ada materi khususnya. Bagaimana cara kita sebagai guru menghadapi ikram? Mau pukul? Kasih biar, kalau kasih biar jangan mau. Kita kan selain guru kita harus Mendekati ya. Nah, untuk cara mendekatinya, cara untuk bisa menghadapi bagaimana ikram, ada satu hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Satu hal, posisi kontrol. Kita guru ini berlaku sebagai apa? Berdasarkan teori William Glasser, Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru. Orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, salah patah, nomor 1, posisi kontrol. Siswa salah sikat, anak salah sikat. Hukuman fisik ataupun verbal. Kalau terang laki-laki fisik, biasanya perempuan jago sombong, biasanya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem alat yang lebih dapat. Yang dapat lebih menaikkan murid lebih dalam lagi. Kalau yang selama ini saya lakukan kain, saya sebut dengan tongkat wasiat. Dan itu ternyata salah. Saya berpikir bahwa cara yang saya lakukan itu adalah benar. Hanya caranya saya. Saya berpikir kalau dengan kayu itu, siswa bisa terima materi. Ternyata saya selama ini berada di sini. Biasanya guru-guru ini akan berkata, awas. Awas. Awasnya, tidak mendengarnya tidak naik kelas. Awasnya. Ini yang kata yang selalu pakai pasien. Hari-hari ini ada ini salah. Karena tidak pahami dia ini. Selalu. Pastinya yang terakhir. Masih yang terpukul. Bahasa yang pernah muncul ke terpukul. Tugas apapun, tetap dia pasti yang terakhir. Oke? Ini konsekuensi ketika kita sebagai pemimpin. Kemungkinan murid marah dan menentang atau bersifat agresif. Jadi ketika macam terpaksa, jangan heran ketika dia melakukan tindakan agresif dengan teman-teman. Dan ada beberapa orang guru yang dia dendam. Ketika guru itu masuk, ya kalau atau apa yang bikin dibuat tidak masuk. Itu konsekuensi. Bapak dan Ibu, saya hanya menjabarkan apa yang ada kami terima ya. Bukan saya yang bikin ini. Ini ada di modul. Kata-kata yang tadi itu pun, yang ini, itu ada di modul Bapak dan Ibu. Bukan saya yang bikin ini. Jadi bukan yang saya ada bikin pribadi. Kemudian, posisi kontrol yang kedua.
pembuat merasa bersalah. Lembut, itu suara gagal. Kalau tadi penghukum, awasnya. Kalau ini agak sedikit halus itu suara, tapi pedis. Apa yang bikin pedis? DP kata. Biasanya yang terjadi sama orang tua, saya belum ada anak tapi bisa terjadi. Ketika anak gagal, biasanya ini yang sering dilakukan. Dikatakan. Ada kasus sekolah tinggi, tapi ternyata cuma di rumah kecil sekali, biasanya bisa. Kemudian ini yang tipu hati selalu bilang, berkali-kali ada kasih tahu dia salah. Kali tipu hati. Kemudian gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini. Ini adalah kata-kata yang sering dinyatakan oleh pembuat merasa bersalah. Yang selama ini sering kita juga ucapkan. Selama ini. Konsekuensi. Merasa bersalah, kecewa, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Akhirnya apa yang sering kali terjadi, mereka membuat negatif. Daripada kita di rumah, orang anggap semua bikin, orang tetap anggap salah. Jadi kita keluar. Oke Bapak dan Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Posisi ketiga, teman. Tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif, pendekatan individu, dekat. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif ataupun berdampak positif. Kalau seperti saya laki-laki, ketika macam saya mendekati siswa perempuan yang bermasalah sebagai teman, itu seringkali berdampak negatif. Sering sekali berdampak negatif. Mendekati kesana cowok yang siswa putra lebih negatif. Kalau sepanang enteng kan, bagaimana? Karena bapak teman. Kamu kan bagian putra itu bapak teman. Itu di kelas yang biasanya mereka itu akan berkata, ayolah bentuk kartu Pak Guru. Posisi kontrol teman. Kolom buang. Nah ini Pak Guru sebas kalau tidak masak Pak Guru. Manja, guru yang memanjakan siswa. Ketika ada pekerjaan, tugas yang lain selesai, kalau macam dia belum selesai, terlambat, itu salah. Konsekuensinya apa? Kalau dia negatif, menjadi ketergantungan pada guru. Sehingga setiap tugas yang dia bikin, dia tidak bikin. Karena dia mengaku akan ada guru yang membikin. Itu terjadi sekarang di SMA. Karena kita dari SMP tidak membelajarkan mereka operasional komputer, sehingga ketika sampai di SMA membuat makalah susah orang. Dan orang ini ketergantungan dengan guru. Hal yang lain mungkin timbul dalam murid hanya akan bertindak dengan guru tertentu. Itu yang sering terjadi. Kalau tipe dan tipe murid pas suara di mikuran dengar. Ketik pelatih dia ada 10 kali pulang-balik tidak mendengar kok. Oke, mulai masuk yang bagus. 3 itu tidak bagus. Yang harus kita jauhi, ini yang harus kita mulai sedikit-sedikit kita terapkan. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita harus pisahkan. Kalau di luar sekolah, kita bisa jadi teman. Tapi dalam sekolah, kita sebagai guru dan murid.
yang sering digunakan, yang sering kata-kata yang sering diajukan. Peraturannya apa? Ketika siswa melakukan kesalahan, tanya dulu. Kalau macam kemarin Pak Nur ini kena teguran ya, kata-kata langsung tapak. Jadi ada orang tua murid yang komplain Pak Nurdin ya, kenapa langsung eksekusi. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, jadi kita cari tahu dulu sebagai pemantau dan sanksi apa dan konsekuensinya. Dan posisi kontrol kelima merupakan posisi kontrol inti yang harus kita lakukan. Konsekuensinya juga ada, jelas ya. Manajer. Manajer bukan berarti ketua, bukan kepala, tapi manajer. Pengelola. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemarin kita praktekkan Ibu Fatra ya. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, tidak langsung eksekusi. Tapi kita berlaku sebagai manajer. Ada di video YouTube-nya saya ini. Jadi teman maupun pemantau dengan demikian menjadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi bila diperlukan kita bisa kembali ke pemantau atau teman. Jadi yang sering terjadi di sekolah ini, yang sering sekali terjadi di sekolah, di Pak Nurdin Pak eksekusi, Ibu Atin tambah dengan kata so itu mana? Bapak ganggu? Tambah lagi di Bulian, iya memang begitu dia, memang begitu. Provokator. Itu yang sering terjadi. Padahal kita tidak tahu kenapa dia itu dilakukan. Kurang bakal layak, kurang ada apa melakukan yang apa indisipliner. Kita tidak cari tahu dulu, tidak pahami dulu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Tidak mengatur, tapi membimbing. Tapi untuk saat ini sangat sulit ya menerapkan ini, membimbing. Kemudian manajer akan berkata apa yang kita yakini, sedia memperbaikinya, dia akan memperbaiki ini, hal apa yang menunjukkan tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki dirimu. Ini yang siswa sulit jawab. Dan ini juga yang sering kami pertanyakan di pembimbing kami ketika beliau menyampaikan materi ini, kami bertanya, bagaimana jika ada murid yang memang hari-hari, apakah cuma membimbing terus? Apakah cuma mau kasih tahu terus? Tidak. Ada caranya. Ini tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab dan segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya menciptakan kompetitif nyaman. Cara menghadapi macam ikram dengan pasya itu ada juga materinya. Pertama ada keyakinan kelas dan ada segitiga restitusi. Ada pertanyaan sampai di situ Bapak dan Ibu? Silakan Ibu. Nanti kan yang poin yang terakhir saja, yang segitiga restitusi, saya ingin mengetahui memahami apa itu segitiga. Oh, itu materi yang akan disampaikan oleh pemateri berikut. Oh. Jadi kami berbagi untuk modul ini. Untuk modul ini ada 7, dan ada paradigma, bermotivasi tadi. Yang terakhir ini ada keyakinan kelas dengan segitiga restitusi. Cara menanganinya, saya tidak memilih materi ini karena bagi saya sulit. Karena selama ini saya tidak pernah melakukan ini. Dan saya takutnya saya menyampaikan sesuatu hal yang tidak bisa diterapkan. Saya bilang ini harus begini, tapi pada akhirnya saya tetap jadi penghukum. Saya takut. Jadi saya bilang sama pemateri berikutnya kita berbagi. Karena beliau yang jarang jadi penghukum, sering kali cuma jadi pemantau ataupun jadi teman. Jadi beliau yang mungkin lebih asik menyampaikan materi. Karena kalau saya menyampaikan materi ini, saya yakin Bapak Ibu pasti tertawa ini. Masih tertawa. Karena yang ada di materi 2 ini adalah
sangat bertentangan dengan apa yang Bapak dan Ibu lihat tentang saya. Sangat-sangat bertentangan. Karena arus lemah memulai. Jadi pada intinya Bapak dan Ibu, materi pada hari ini kesimpulannya bahwa seperti yang Ki Hajar Dewantara bilang, yang sering sekali terjadi kontroversi, bahwa seorang guru harus menghamba. Bapak dan Ibu paham kata menghamba? Harus menghamba pada murid. Menjadikan murid itu jadi lebih di atas daripada guru. Itulah sampai kenapa muncul 3 itu. Ingat sesuatu Ima dia Mangkasa dan Tutungin adanya. Saya sendiri ketika terima materi ini, saya menolak. Tapi setelah berjalan materi, saya bilang ada benarnya. Karena materi-materi yang mereka lakukan itu sudah melalui penelitian oleh para ahli. Oke, masih ada pertanyaan lain? Kalau sudah tidak ada, kita akan tutup. Terima kasih. Semoga materi yang saya berikan tadi bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.